Oke guys, sekarang seperti yang kita saksikan saat ini adalah ada seorang LGBT, Mabona Pelaut, seorang LGBT yang mendoakan di gereja HKBP, mendoakan supaya kebebasan Nikita Mirzani. Oke guys, baca captionnya ya. Tuhan sibuk, busy, cenah, meskipun Nikita sudah berdoa di ubin penjara, tapi Tuhan sibuk. Doa lon 3 tidak menembus langit, cuma nyampe atap rutan Pondok Bambu. Ya, jadi Tuhan lagi sibuk, tidak akan menolong Nikita. Yang sanggup menolong Nikita hanya Raffi Ahmad. Oke, seperti yang kita ketahui, Raffi Ahmad dilantik pada tanggal Presiden melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara Selasa. Salah satu pejabat yang baru dilantik hari ini adalah selebriti Raffi Ahmad. Tanggal 22 bulan 10 2024. Ingat ya. Dan lo tahu, setelah Raffi Ahmad menjabat satu hari kemudian, keesokannya dalam beberapa jam langsung dong saudaranya keluar dari penjara dengan kekuatan backingan Medina resmi bebas dari lapas. Pas satu hari setelah Raffi Ahmad, saudaranya sendiri. Ini kan konflik of interest. Jadi 24 Oktober karena saudaranya pejabat si Medina yang menipu miliaran, tas-tas, menipu sana menipu sini, dia bebas dong dari penjara. Kenapa? Karena saudaranya Raffi Ahmad pejabat negara. Oke. Jadi kalau kalian mau mempermasalahkan ya, nomor satu, kalian mau mempermasalahkan hakim disuap, masalah kasus hakim jaksa disuap, kasus skincare, ya. Kenapa masalah si Nikita aja mempermasalahkan hakim dan jaksa disuap? Penyuapan itu dari berbagai sektor di negeri Indonesia, dari hal-hal yang berbagai sektor begitu luas. Kenapa fokus kepada jaksa hakim? Emang udah negerinya emang udah negeri seperti itu. Kalau mau membakar itu, mencabut itu dari akarnya, bukan di rantingnya. Ini kasus Nikita, ini ranting. Kalau mau memberantas itu di akar, karena negaranya udah seperti itu, polisi, jaksa, hakim. Jadi ngapain koar-koar masalah di ranting itu, masalah satu ranting. Akarnya itu sudah kuat, fondasinya negaranya memang seperti itu, negara kelas 3 yang penuh dengan backingan. Lo lihat aja ini masalah gini, kalau lo saudara pejabat lo satu hari keluar dari penjara, emang tidak ada keadilan. Negara gitu mau negara bonafit, mau negara yang gagah, berintegritas, negara bermartabat, ya bukan negara kelas 3. Kalau udah negara gitu tuh udah terpandang negara kelas 1, negara kelas 2 gitu loh. Kalian itu sebenarnya 11-12 sama India, sama juga polisi-polisinya sama juga kayak gitu jenisnya. Ya kan? Ngapain kalian fokus di rantingnya? Nikita disuap, Nikita hakimnya disuap. Ya kalau lu Nikita kan selama ini bilang duit lo triliunan, duit lo banyak banget gitu kan. Ya kalau gitu ya lo suap balik jaksa sama hakimnya. Kenapa lo nggak ada duit?
Katanya orang kaya, punya Holy Wing, punya ini, punya itu. Ya kan? Ya lo kenapa teriak-teriak hakimnya disuap, hakimnya disuap? Ya kalau lo ada duit, ya lo suap balik. Kenapa lo nggak ada duit? Hakimnya disuap, hakimnya disuap. Ya lo nggak ada duit, menyuap gimana sih? Katanya orang kaya. Jadi jangan fokus di rantingnya. Ini ranting. Di akarnya udah kayak begitu. Mau masuk polisi aja udah harus ada amplop. Udah memang begitu, negerinya udah nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan. Gitu loh. Misalkan ya orang-orangnya, ini loh orang-orangnya, ini loh nenek moyang kalian ini nenek moyang kalian loh, ini nenek moyang kalian. Ini zaman dulu kita dijajah gitu, tapi sebenarnya di dalam hati kalian ini, ketika kalian jadi pemerintah, kalian akan korupsi. Sekarang kalian yang protes-protes anti korupsi, tapi ketika kalian dikasih jabatan tiba-tiba gitu, kalian yang keluar anti korupsi. Tapi kalian sendiri ketika dikasih jabatan gitu, kalian akan jadi manggut-manggut gitu, oh iya sama korupsi gitu loh. Ngerti nggak? Intinya kalian tuh teriak-teriak anti korupsi karena kalian nggak kebagian, karena kalian di luar pemerintahan, makanya kalian teriak-teriak. Jadi intinya inilah sudah apa ya, genetik bangsa Indonesia itu memang seperti ini. Tidak bisa tertib, buang sampah sembarangan gitu loh. Terus udah gitu kalau ada kesempatan menjabat harus memperkaya secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya gitu loh. Emang udah kayak gitu. Inilah wajah kalian sebelum terjadi ini, sewaktu masih dijajah Belanda, ini kalian kayak begini. Tapi inilah apa ya, genetiknya di dalam hatinya itu ya, kalau gue menjabat ya gue harus memperkaya diri gue. Kalau gue jadi pejabat ya gue harus bebasin Medina Zain dari penjara karena itu saudara gue, ya kan, saudara deket. Ya itu memang di apa ya, di otaknya memang kayak gitu, di otaknya itu gitu. Otaknya udah isinya gitu, dari nenek moyang turunlah ke anak-anak, turunlah sampai ke generasi sekarang. Inilah wajah-wajah Indonesia yang sesungguhnya. Tapi kita lihat Singapura nggak gitu. Mereka bener-bener nggak boleh korupsi, semua harus untuk kemajuan, semua harus untuk kebersamaan, keuntungan bersama, ya kan? Emang udah apa ya? Ya begitu, emang pemikirannya udah serakah gitu loh. Ketika kamu yang mendengarkan saat ini, ketika kamu mendapat jabatan, ya misalkan kayak Raffi Ahmad, pasti kalau kamu punya saudara, pasti kamu keluarin juga kan dari penjara dalam waktu 1 hari. Ketika kamu menjabat jadi gubernur, ketika kamu menjabat jadi jaksa, ketika kamu mempunyai jabatan penting, kamu juga akan korupsi. Kamu yang mendengarkan sekarang, kenapa? Karena memang itulah genetik atau DNA kalian yang begitu kuat, tidak memikirkan untuk saling bersama gitu. Saya tidak mau korupsi. Jadi kayak orang Singapura itu maju dulu. Singapura
di bawah Indonesia sekarang maju. Karena kenapa? Karena mereka berpikir untuk kebersamaan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kayak gitu, ya kan? Emang udah di hati kalian kayak gitu. Ketika aku menjabat, aku akan sepuas-puasnya kesempatan, mumpung aku jadi ketua ini, ketua itu. Aku akan sepuas-puasnya untuk diriku, kekayaan aku, mengeruk sedalam-dalamnya kekayaan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi Tuhan tidak akan menolong Nikita Mirzani. Hanya Raffi Ahmad yang dapat mengeluarkan Nikita dari penjara. Sekarang kita lihat semenjak BPOM, kita lihat fotonya, ada si Nagita, ada sama Raffi, tuh Nagita, BPOM, terus langsung berubah, langsung menggerebek rumah bos skincare Henny Sagara. Langsung BPOM langsung bersikap arogan, langsung ngepost kosmetik skincare berbahaya, padahal ini hanya dijual 3 bulan, padahal sudah tidak dijual tapi diposting kan. BPOM langsung membuat buruk Sheila Shauqiah tuh kan, langsung. Jadi Raffi sudah menunjukkan keberpihakannya kepada Nikita Mirzani. Tuh lihat tuh, langsung dong. Oke, nih Raffi. Lo tahu siapa bestinya si Raffi? Juragan 99 dan Sandi. Siapa tuh istrinya? Sandi Purnamasari. Tuh di like. Tuh Sandi. Mungkin Sandi Purnamasari selama 6 bulan ini merengek-rengek Raffi ke Nagita, tolong saya dong, backingin saya dong, saya Sandi Purnamasari sih lagi perang nih sama bos-bos skincare, si ini kuat banget, gue nggak bisa ngelawan, tolong dong. Karena kan si Sandi sama si suaminya itu kan deket banget kan, sama si bestie banget lah, bestie and bro, bestie banget lah sama si Raffi kan. Jadi nih si dugaan gua ini, si Sandi ini merengek-rengek sama si Juragan, tolongin gue dong Raffi, lo kan bisa ngeluarin Medinazen dalam 1 hari dari penjara, tolongin gue dong, atensi, tolong push BPOM supaya berpihak ke kita. Tiba-tiba lagi sidang, jeger, langsung BPOM melakukan keberpihakan kepada tim Sandi, karena ada 2 kubu antara tim kebenaran dan tim Sandi Purnamasari yang bukan kebenaran, alias yang memulai huru hara skincare ini ya, dengan Doktif dan Nikita Mirzani koar-koar. Tuh tiba-tiba jelek-jelekin tim bos skincare. Jadi dari sini sudah paham, yang bisa mengeluarkan Nikita Mirzani hanya Raffi Ahmad atas desakan sahabatnya yang juga berbisnis skincare. Ya, karena Tuhan lagi sibuk. Jadi Raffi Ahmad, jika Nikita keluar. Untuk Sandi Purnamasari ada khusus nanti 1 konten khusus untuk dia ya, panjang lebar, tenang saja. Nanti kamu ada bagiannya. Kalau gue sih mikirnya gini loh, kepada si siapa nih, si Nagita,
Gue mikirnya gini loh, masih pengantin baru gitu loh, masih masih pengantin baru, masih setahun setahun berapa bulan, berapa, masih 2 tahun ya, masih pengantin baru gitu loh. Yang gue nggak habis pikir, masih seger-segernya pengantin baru, masih anget-angetnya, kok bisa-bisanya si Raffi ngegenjot Ayu Ting Ting gitu loh. Berarti kan si Nagita ini apa ya, kayak nggak, apa sih, nggak ada harganya gitu di mata si Raffi. Orang kan kalau lagi baru nikah kan lagi hot-hotnya gitu, kalau baru nikah kayaknya aduh rasanya kayak indah banget pacarannya, kayaknya kayak nggak bisa ngelihat yang lain gitu. Karena kalau abis nikah pengantin baru kan kayaknya gimana gitu, tahu ngerti kan, pengantin baru rasanya kayaknya kayak dunia milik berdua gitu lah. Lah ini si Raffi malah pengantin baru malah ngegenjot Ayu Ting Ting, ya kan, heboh Ayu Ting Ting. Terus gimana ya rasanya, gak habis pikir gitu. Jadi menurut gue pernikahan mereka hanya untuk yaitu untuk membangun kerajaan bisnis aja. Karena dia sendiri mengakui nggak berani periksa HP suami. Dia sendiri mengakui nggak berani untuk buka HP si Raffi. Karena kenapa? Ya itu karena dia sendiri tidak berani menghadapi kenyataan. Jadi dia pengen tetap delusional, menghayal, suami gua menjalani. Tapi kalau mau lihat ke kenyataan nggak berani, alias lihat HP, buka HP-nya nggak bisa dia. Dia ngomong di mana-mana, si Raffi, si Nagita ngomong di mana-mana, dia nggak pernah buka HP-nya si Raffi karena nggak mau ngelihat yang macem-macem. Berarti kan dia nggak mau menghadapi kenyataan dong, nggak mau ngelihat macem-macem. Artinya si Raffi genit sama cewek lain gitu, nggak macem-macem gitu loh, goda-goda cewek lain, SMS mesra cewek lain. Berarti kan nih si Nagita nih delusional dong, maksudnya mau hidup dalam kahyangan terus gitu, nggak mau menghadapi kenyataan gitu, sampai nggak berani buka HP suaminya. Pernikahan untuk membangun kerajaan bisnis. Lu mau pakai mau pakai berlian segede batu bata, lu mau pakai baju terkini, up to date tuh, baru misalkan baju Dior gitu, baru keluar dari dari mesin jahit langsung dikirim ke rumah lo mau pakai secanggih apapun tetap ya ingat suami lu genjot Ayu Ting Ting, nggak ada harganya, lu nggak ada harganya. Semuanya bisnis. BPOM itu bukan segalanya, BPOM itu bukan segalanya. Di Amerika tuh nggak ada BPOM. Iya, jadi kalau BPOM bilang begini udahlah, nggak ada segalanya, bukan segalanya. Udah nggak ada BPOM juga. Gue juga pakai produk nggak ada BPOM. Ya udah, lo beli di Korea emang ada BPOM, lo beli di Malaysia emang ada BPOM, Udah, itu BPOM itu standar negara kelas 3. Itu ngerti nggak? Orang-orangnya ya bisa disetir. Oke, lo lihat aja yang foto sama dia siapa, Raffi Ahmad. Oke, Raffi Ahmad deket sama siapa? Siapa bestie brothernya siapa? Juragan sama Sandi Purnamasari. Oke. Ya udah, sampai sini udah paham, ya kan? Sekarang gini, Medina Zain aja bisa keluar dari penjara 1 hari setelah dilantik, kan anjing, ngerti? Makanya lo saudara lo pejabat, lo aman di negara kelas 3. Memang itu kualitas genetik masyarakatnya, memang itu. Nah, lu juga yang ngedengerin, kalau lu jadi pejabat lu juga akan gitu, korupsi juga, ngerti? Emang udah DNA lu, udah genetik lu
Ngerti? Kalau untuk kebersamaan, untuk kepentingan bersama, untuk keadilan, untuk tidak ada suap-suapan, itu lo pergi ke negara kelas 1, negara kelas 2 tuh baru lo. Tapi kalau negara kelas 3 mah itu penuh dengan hal-hal seperti itu, backingan, suap, yang kayak gitu-gitu. Amplop di bawah meja. Ya kan, itu negara kelas 3. Apa negara miskin memang seperti itu. Ya. Selebgram Medina Zain bebas setelah 2 tahun 4 bulan di penjara. 2 tahun 4 bulan. Pencemaran nama baik dan perlindungan konsumen. Seperti apa? Kasusnya bermula dari laporan selebgram pencemaran nama baik, lalu Medina yang diduga menjual tas palsu. Berarti penipu dong Medina Zain. Bilangnya tas Hermesnya asli, ternyata tasnya palsu. Sampai berapa miliar gitu ya. Setelah tas yang dibelinya palsu, Marisha meminta Medina mengembalikan uangnya. Tapi yang didapat justru hinaan dan pencemaran nama baik. Berarti penipu. Medina Zain ditetapkan sebagai tersangka. Ini Januari 22, sebelum si Raffi Ahmad jadi pejabat. Karena Raffi Ahmad pejabat 22 Oktober 2024. Tosan tercantum dalam laporan Marisha. Di saat hampir bersamaan, Medina Zain juga menghadapi laporan selebgram Uci Flodea. This is Uci Flodea yang lucunya nih. Uci Flodea dia nyamperin lah menjenguk lah ke penjara. Terus dia memohon lah, ayolah bebaskan Medina Zain. Uci Flodea ala-ala ini kesambet malaikat, ceritanya jadi baik. Bebaskanlah, saya menyesal sudah memenjarakan Medina Zain. Uci Flodea akan datang ke penjara. Lo Google sendirilah, cari. Si Uci Flodea itu kan ngomong, dia berusaha kemana-mana supaya Medina Zain itu dilepaskan dari penjara. Karena Medina Zain ada anak kecil. Nah, si Uci Flodea kemana-mana, ayolah bebaskan Medina Zain. Saya menyesal sudah mempenjarakan dia. Saya sudah ketemu di penjara, kita baik-baik ngomong. Uci Flodea udah berusaha tuh untuk mengeluarkan Medina Zain dari penjara. Akhirnya nggak berhasil kan. Medina Zain masih di penjara. Pas Raffi udah menjabat kan sehari doang kan, 24 Oktober. Nah, sehari doang langsung keluar tuh Medina Zain, kan saudara tuh, masih saudara sama Raffi Ahmad, masih saudaraan, saudara bener. Keluarlah Medina Zain. Udah keluar Medina Zain, podcast lah Medina Zain, podcast. Podcast dia ngomong, katanya saya ini korban. Enggak kok, saya ngasih tasnya itu begini-begini. Anjing si Uci Flodea, anjing. Lu lihat aja deh Medina Zain podcastnya. Jadi dia tidak mengakui perbuatannya meskipun dia sudah di penjara. Medina Zain, enggak kok, aku udah bener itu, aku ngasih tasnya itu begini gitu. Anjing, padahal lu udah di penjara tapi nggak mengakui perbuatannya. Jadi menganggap si Uci lah yang salah. Gitu, dia malah jelek-jelekin. Kata Uci, wah anjing. Bukan kata Uci, kata gue, wah anjing. Dalam hati gue, mampus lo Uci, sosok ini sih, sosok mau ngeluarin Medina. Pas Medinanya keluar malah nyerang si Uci. Kan sampai sini paham? Jadi sini kata itu, kalau dikeluar dari penjara dia nggak akan berubah, akan terjadi huru hara terus. Kita tuh udah 6 tahun loh makan huru hara dia gitu. Makan huru hara dia apa sih? Seorang anak Mawardi bin Rasidin
Apa sih? Dia tuh siapa sih ya lo seonggok lonte gitu loh. Terus dia buat huru hara di negara Indonesia selama 6 tahun ini gitu loh. Dan dia kalau keluar dari penjara dia bikin huru hara lagi. Terus gue harus nunggu lagi dia masuk penjara. Dari 2017 loh nya official itu menyoroti lonte satu ini. Jadi kalau kalian yang baru pada nyemplung, hello, permisi dulu namanya official ya. Ya, apalagi gue dari 2017 menyoroti si lonte satu doang ini gitu loh. Enggak kayak kalian kan kesini kesono si Tessa bilang aku dari hati membela Nikita Mirzani. Dari hati dari mana? Kan yang nyuruh lo mendukung Nikita kan anak lo, bukan lo. Berarti bukan dari hati dong. SDM rendah. Orang bukan dari hati lo, kan anak lo yang merengek-rengek mama kasihan Nikita Mirzani mama. Anak lo kan yang merengek-rengek. Tessa Mariska. Kok bilang dari hati? Aduh Tuhan. SDM rendah. Pusing gua. Ya udah, jadi intinya jangan kayak Uci Flodea ya, ala-ala pengen bermalaikat membebaskan Nikita Mirzani gitu loh, ala-ala pengen ngelepasin dari penjara, atau tahu pas udah lepas buar bangor lagi kan, buar mulutnya mengumbar-umbar bualan lagi gitu loh. Jadi tetap kerangkeng aja terus. Nah setelah ini kita di dalam kerangkeng penjara itu, misalkan berapa putusannya mungkin 10 tahun, karena Miss Gossip yang bilang 10 tahun, jadi gue pikir mungkin 10 tahun ya. Nah gue nggak tahu. Tapi ketika dia ada di dalam penjara, gue harapkan selama dia di penjara kan dia nanti ketakutan tuh dalam penjara. Nah tolonglah diantara kalian siapapun gimana pun caranya ini Nikita diselesaikan dengan, kalau orang kan ngasih kopi Mirna ya, jangan kasih kopi Mirna, kasihlah dia teh Irnawati. Oke? Ingat, kasih dia teh Irnawati agar dia selesai di dalam penjara. Oke? Membusuk. Oke, jangan kasih kopi Mirna. Gue bilang jangan kasih kopi Mirna, tapi kasih dia teh Irnawati. Oke, jadi setiap hari dia ketakutan sehingga keluarganya capek 10 tahun ngirimin makanan. Lama-lama dia lengah, dia minumlah teh Irnawati itu, lalu selesailah. Oke? Itu, nggak usah sok malaikat lah, nggak usah sok malaikat kayak Uci Flodea, nggak usah sok malaikat mau ngeluarin orang dari penjara, nggak usah. Pokoknya ya kalau iblis udah selesain aja, karena hanya membuat 6 tahun huru hara. Anaknya lah teriak-teriak, gila lo, teriak-teriak di kosan, gila lo, sakit lo ya, sakit, gila lo, gila, sampai berantakan gini lemari gue nih pakai duit gue nih. Sampai anaknya kayak gitu, kerusuhan ini 6 tahun huru hara lagi, berantem, huru hara ya, seonggok lonte bikin berisik di negeri ini. Oke, masih banyak masalah yang harus dipikirkan di negeri ini gitu ya. Pembekuan rekening gitu loh, pembekuan rekening bank yang membuat saham bank hancur. Terus apalagi tanah nganggur 2 tahun akan disita, yang begini. Masih banyak hal yang harus dipikirkan di negeri ini gitu loh, daripada songgok lonte yang selalu mengalihkan isu utama dari negara ini. Oke, kasih dia teh Irnawati. Gue itu basi. Apa? Enggak lah, kalau kamu kesambil dia deh. HP gua HP 15 plus. Gue itu basi. Atau gua nggak ada kabar. Berarti di sini ulangnya siapa? Ulangnya Nikita Mirzani, ya, karena dia pengen ngilangin bukti, pengen ngilangin fakta.
ya. Gak mau kebenaran terungkap tuh dia gak mau. Pakai dia ketar-ketir, ya. Gue pengen tahu nih apa nih yang dihilangin nih, ya. Yang diambil sama dia apaan nih? Oh, yang lu ambil ternyata laptop sama iPad. Iya nih, tuh. Harusnya di sini ada iPad sama laptop gua itu yang lu ambil. Iya. Sampai lemari gua baru buka begini acak-acak. Anjing lo, gila. Ini semua baju nih, celana gua semuanya yang gua beli. Ini gua beli pakai uang gua sendiri loh. Anjing, gila. Gila, kerja keras gua selama ini diacak-acak sama lo. Buset, gila, ya. Gua hilang atau gua nggak ada kabar, berarti Just look back. Aku nggak tahu kapan terakhir bisa tidur siang. Hari ini aku tidur siang, bangun-bangun, astagfirullahalazim, buzzer ya. Nggak takut ya kalian zolim begitu. Reza itu hanya menginginkan keadilan buat dirinya, buat keluarga kecilnya, agar terbebas dari preman sosmed gitu. Kenapa sih bukannya bikin adem gitu ya, malah Masya Allah, tobat ya. Sabarlah Reza. Bangun tidur aku langsung lapar. Ada makanan dari Taris Kitchen nih. Nah ini favorit aku. Ini iga. Aku nggak tahu ini dimasak apa, yang pasti enak sama ini. Udah maaf ya. Ini mantap banget.